memandu presentasi pada siang hari ini, yang di mana kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang perbedaan berpikir logis dan rasional dalam metode ilmiah. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk kelompok 3 memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umul Khairia Zetaim dengan akhiran NIM 038. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep berpikir logis dan rasional. Berpikir logis merupakan berpikir secara sistematis atau runtuh, sesuai informasi dan pernyataan, serta tidak adanya premis yang saling bertentangan yang akan memudahkan kita dalam menarik kesimpulan. Kemudian ada berpikir rasional. Berpikir rasional adalah berpikir secara tersusun atau runtuh yang mempertimbangkan fakta, data, dan pengalaman yang diakalkan, namun ada pernyataan yang sesuai untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianti Kaimo dengan akhiran NIM 120. Jadi perbedaan berpikir logis dan rasional itu berpikir logis berfokus pada aturan dan struktur pemikiran yang sistematis atau sesuai kaidah dan tidak ada premis yang saling bertentangan sehingga kita mudah dalam menarik kesimpulan. Kemudian berpikir rasional melibatkan penalaran yang lebih luas, mempertimbangkan fakta, tujuan, dan konteks, termasuk faktor non-empiris seperti nilai dan emosi, sehingga rasionalitas bisa mencakup hal yang logis, namun lebih berorientasi pada hasil yang masuk akal dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmanisa dengan akhiran NIM 013 akan melanjutkan materi kelompok kami. Kemudian itu ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah serangkaian prosedur sistematis logis dan empiris yang digunakan ilmuwan untuk memecah masalah, menguji hipotesis, dan memperoleh pengetahuan baru. Langkah utamanya meliputi perumusan masalah, observasi, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini harus objektif dan dapat diulang untuk memvalidasi hasil. Selanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nesa Amalia dengan akhiran NIM 125. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu berpikir logis dan rasional dalam metode ilmiah. Berpikir logis dan rasional adalah dua pilar yang memastikan metode ilmiah tidak terjebak pada asumsi kosong atau sekedar perasaan. Tanpa keduanya, sains hanya akan menjadi kumpulan klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu logika struktur dalam berpikir. Logika adalah aturan main atau tata bahasa dalam sains yang berfungsi untuk memastikan bahwa suatu gagasan terhubung dengan gagasan lainnya secara konsisten, dan dibagi dua jalur logika utama, yaitu logika induktif, yaitu dari khusus ke umum. Adalah proses mengumpulkan data-data kecil untuk membangun sebuah teori besar. Misalnya, setelah mengamati ribuan burung gagak dan semuanya berwarna hitam, ilmuwan secara logis menarik kesimpulan umum bahwa semua gagak berwarna hitam. Dan yang kedua yaitu logika dedukatif, dari umum ke khusus. Setelah memiliki teori seperti hukum gravitasi, kita menggunakan logika ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada objek tertentu. Jika semua benda jatuh ke bawah karena gravitasi, maka secara logis buku ini juga akan jatuh jika dilepaskan. Yang kedua yaitu rasionalitas berpikir pada realitas. Jika logika adalah cara kita menyusun kalimat, maka rasionalitas adalah sikap kita terhadap kebenaran. Menjadi rasional dalam sains berarti Anda menundukkan ego di bawah data.
Yang pertama yaitu objektivitas di atas segalanya. Seorang ilmuwan yang rasional tidak akan memanipulasi data agar sesuai dengan keinginannya. Jika hasil eksperimen menunjukkan hipotesisnya salah, secara rasional ia akan membuang hipotesis tersebut, bukan menyembunyikan hasilnya. Yang kedua yaitu prinsip parsimoni. Occam's razor. Rasionalitas menuntut kita untuk memilih penjelasan yang paling sederhana dengan asumsi paling sedikit. Jika ada fenomena aneh di langit, penjelasan rasional pertama adalah fenomena alam atau pesawat manusia, bukan langsung menyimpulkan adanya invasi alien. Yang ketiga yaitu falsifiabilitas, yaitu sebuah pemikiran rasional harus bisa diuji salahnya. Jika Anda mengklaim ada naga tak kasat mata yang tidak bisa diraba dan tidak bersuara, itu tidak rasional secara ilmiah karena tidak ada cara untuk membuktikan klaim itu salah. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan akhiran NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dalam langkah metode ilmiah, di mana di sini terdapat step in scientific method, yang artinya langkah dalam metode ilmiah. Pada gambar peta konsep di PPT, bagian pertama itu ada observation atau observasi. Observasi adalah proses mengamati suatu objek atau peristiwa dengan indera seperti mata, hidung, dan indera lainnya untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Dalam perkembangan filsafat ilmu, observasi juga dibahas sebagai bagian dari metode ilmiah. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan diuji kebenarannya. Contoh observasi yaitu misalnya seorang siswa mengamati daun pada tanaman yang tidak disiram semalam beberapa hari dalam beberapa hari layu dan menguning sehingga ia mencatat perubahan warna dan bentuk daun tersebut sebagai hasil pengamatan. Dari observasi itu siswa sudah bisa membuat hipotesis. Pada bagian kedua yaitu terdapat hipotesis. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang diajukan untuk menjelaskan suatu fenomena dan kebenarannya masih perlu diuji melalui eksperimen. Sehingga hipotesis ini dapat dikatakan sebagai jawaban sementara atau suatu pernyataan atau masalah yang disebut sementara karena belum tentu benar, sehingga harus dibuktikan dengan data dan analisis yang sistematis, seperti dengan melakukan eksperimen. Contoh hipotesis dari contoh observasi tadi yaitu tanaman membutuhkan air yang cukup untuk tetap segar dan hijau. Kemudian selanjutnya ada eksperimen. Setelah kita menentukan hipotesisnya, selanjutnya kita melakukan eksperimen untuk menguji kebenarannya. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, eksperimen adalah metode untuk menguji hipotesis. Jadi, hipotesis yang diperoleh dari hasil observasi dilakukan eksperimen untuk melihat apakah suatu dugaan atau hipotesis benar atau salah berdasarkan fakta dan data yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksperimen menjadi bagian penting dalam aliran empirisme yang menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan bukti nyata. Contoh dari eksperimen ini yaitu setelah kita tentukan hipotesisnya, kita melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah eksperimen itu benar. Yang dapat dilakukan yaitu dengan mengambil dua tanaman yang sama. Satu tanaman disiram dengan air setiap hari dan tanaman lainnya tidak disiram. Sehingga dari hasil eksperimen yang dilakukan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya persilakan untuk teman saya untuk melanjutkan materi ini. Lakukan
dengan cahaya cukup akan lebih cepat tumbuh. Jadi di bagian conclusion atau kesimpulan ini kita harus menentukan sesuai dengan data, bukan hanya opini saja. Kemudian setelah kesimpulan kita masuk ke teori, di mana jika kesimpulan didukung oleh banyak penelitian secara berulang, maka dapat dikembangkan menjadi sebuah teori. Nah, contohnya itu di teori ini kita menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Kemudian di bagian akhir ada scientific law, di mana arti dari scientific law ini merupakan hukum ilmiah. Jadi hukum ilmiah berdasarkan teori tersebut sangat konsisten dan berlaku umum. Maka mohon maaf moderator, Iya, tadi jaringanku agak bermasalah, ini harus diulang atau eh, sudah saja? ya boleh sudah, mungkin sudah boleh. Ya, terima kasih. Ya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dari 3 pertanyaan. Mungkin kepada teman-teman semua ada yang masih mengganjal atau masih ada yang membingungkan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, Saudari Carmila, saya persilahkan. Dari moderator, perkenalkan saya Carmila dengan akademi 8. Mau bertanya tadi di bagian berpikir logis dan rasional dalam metode ilmiah disebutkan contoh dari pemateri bahwa ketika induksi yang dari khusus ke umum itu contohnya ketika ilmuwan melihat burung berwarna hitam terbang, akhirnya dia menyimpulkan bahwa semua burung itu berwarna hitam. Apakah apa pengambilan keputusan dengan cepat yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut itu termasuk dalam kesalahan dalam logika induksi? Baik, pemateri, apakah sudah jelas? Bisa diulang sekali lagi, moderator? Ya. Tadi dijelaskan bahwa seorang ilmuwan ketika melihat burung berwarna hitam tergerak, itu dia langsung menyimpulkan bahwa semua burung berwarna hitam. Apakah
pengambilan kesimpulan cepat yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut itu termasuk dalam kesalahan dalam logika induksi. Terima kasih. Bagaimana pemateri? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, moderator. Baik. Selanjutnya mungkin teman-teman masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya, nama baik. saya Nur Anissa dengan akhiran NIM 130. Bagaimana berpikir logis membantu penelitian dalam penyusunan langkah-langkah penelitian secara sistematis. Baik, terima kasih Saudari Nur Anissa. Bagaimana pemateri? Apakah sudah jelas pertanyaannya atau mau diulang? Bisa diulang? Baik, boleh diulang. Bagaimana berpikir logis membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Baik moderator, mungkin hanya itu. Bagaimana pemateri? Sudah. Ayo teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Baik, Saudari Nabila, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan akhiran NIM 033. Saya izin bertanya, jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, bagaimana sikap rasional seharusnya ditunjukkan oleh peneliti? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Bagaimana pemateri? Pertanyaannya? Boleh Sudah, diulang sekali lagi, moderator? Oh, Saudari Nabila Huruin, mungkin bisa diulang. Oke. Jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, bagaimana sikap rasional seharusnya ditunjukkan oleh peneliti? Bagaimana pemateri? ya sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Mungkin memberikan sedikit waktu kepada pemateri untuk memberikan jawaban kepada penanya-penanya. Moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Carmila. Ya, baik, dipersilakan pemateri. Pertanyaannya tadi itu yaitu apakah pengambilan kesimpulan yang cepat yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut termasuk dalam kesalahan dalam logika induksi. Jadi pengambilan keputusan yang cepat itu memang sangat salah ya, karena kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua burung gagak itu berwarna hitam, karena ada
salah satu penelitian yang menyimpulkan bahwa semua angsa yang dia lihat itu berwarna putih. Tapi ternyata ada yang menemukan bahwa ternyata di Australia itu ada angsa yang berwarna hitam. Jadi agar logika induksinya itu menjadi benar dan rasional, ilmuwan tersebut tidak boleh langsung membuat hukum mutlak, melainkan harus membuat hipotesis probabilistik. Induksi lemahnya itu semua burung berwarna hitam. Berdasarkan induksi kuat, yaitu berdasarkan pengamatan terhadap sampel burung di lokasi X terhadap kecenderungan bahwa burung di wilayah ini berwarna hitam. Kita perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan sampel yang luas untuk menggeneralisasi hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya persilakan untuk teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin memberikan sanggahan ataupun tambahannya, saya persilakan. Mungkin tidak ada ya. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Saudari Karmila? Apakah sudah puas? Jika sudah, berikan kesimpulannya. Terima kasih Mbak, terima kasih juga kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi, bahwa pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh tersebut itu merupakan kesalahan dugaan induksi karena tidak bisa menyimpulkan bahwa itu semua berwarna hitam. Ya, di mana tidak bisa langsung ilmuwan tersebut tidak bisa langsung memutuskan hukum mutlak, tapi membuat hipotesis dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Karmila. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Hurunin. Pertanyaannya tadi itu, jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, bagaimana sikap rasional seharusnya ditunjukkan oleh peneliti? Nah, jadi jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, sikap rasional yang seharusnya ditunjukkan peneliti adalah menerima hasil tersebut secara objektif, bukan memaksakan data agar sesuai dengan dugaan awal. Peneliti perlu menundukkan ego di bawah data, artinya mengakui bahwa hipotesis bisa saja salah. Langkah yang rasional adalah meninjau kembali prosedur eksperimen, memeriksa kemungkinan kesalahan teknis, lalu menganalisis data secara jujur. Jika setelah diperiksa hasilnya tetap sama, maka hipotesis perlu direvisi atau bahkan ditolak. Dalam metode ilmiah, kegagalan hipotesis bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari proses menemukan kebenaran yang lebih akurat. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Multaim. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya persilahkan untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin disanggah atau ingin ditambahkan, saya persilahkan. Izin moderator. Baik, Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Anissa dengan akhiran NIM 053. Nah, di sini saya mau menambahkan sedikit tentang
pertanyaan dari Nabila Hurunin, yaitu jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, bagaimana sikap rasional ditunjukkan oleh peneliti? Nah, jadi jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, peneliti yang bersikap rasional itu akan menerima hasil tersebut secara objektif, tanpa memanipulasi atau mengubah data agar sesuai dengan dugaan awalnya. Nah, si peneliti ini akan mengevaluasi kembali metode, prosedur, dan instrumen penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis yang mempengaruhi hasil. Nah, apabila data telah terbukti valid, peneliti bersedia merevisi atau bahkan mengganti hipotesisnya sesuai dengan temuan yang diperoleh. Nah, kemudian peneliti tetap melaporkan hasil penelitian itu secara jujur dan terbuka, meskipun tidak mendukung hipotesis semula. Dengan demikian, sikap rasional dalam penelitian ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap fakta dan komitmen untuk mengutamakan kebenaran berdasarkan data. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Anissa atas tambahannya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Saudari Nabila, apakah sudah puas? Jika sudah, tolong berikan kesimpulannya. Baik, jawabannya sudah puas untuk jawabannya dari pemateri dan Anissa. Dapat saya simpulkan bahwa jika data eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, peneliti harus bersikap objektif, jujur, dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa dugaannya salah. Sikap rasional ditunjukkan dengan menerima fakta berdasarkan data, mengevaluasi proses penelitian secara logis, serta merevisi atau menolak hipotesis jika diperlukan. Dalam metode ilmiah, yang terpenting bukan membuktikan bahwa kita benar, tetapi menemukan kebenaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nur Anissa. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana berpikir logis membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Nah, berpikir logis itu ibaratnya peta jalan atau kompas mau pergi ke tempat baru. Bagi peneliti, berpikir logis membantu menyusun langkah-langkah penelitian agar runtut, masuk akal, dan tidak asal-asalan. Nah, cara berpikir yang membantu menyusun penelitian yaitu paham mana duluan dan mana kemudian. Logika membuat peneliti tahu bahwa tidak semua data diambil sebelum menentukan apa yang mau diteliti. Berpikir logis memastikan urutan masalah, teori, metode, data, dan kesimpulan. Kemudian mengurai masalah besar jadi kecil. Kalau ada masalah penelitian yang rumit, logika membantu memecah jadi langkah-langkah kecil yang dikerjakan. Ibarat mau makan gajah, tapi dipotong-potong dulu. Kemudian menghindari asal jadi. Dengan logika, penelitian tidak akan mencampur adukan konsep. Data yang dicari harus nyambung tidak dengan tujuan penelitian. Jadi langkahnya konsisten dari awal sampai akhir, tidak berputar-putar. Kemudian memastikan langkah masuk akal atau valid. Berpikir logis membantu mengecek apakah sebuah metode cocok buat menjawab masalah. Kemudian menghindari bias pribadi. Peneliti yang logis akan fokus pada data dan fakta, bukan perasaan atau asumsi pribadi. Jadi langkah-langkah penelitian didasarkan pada alasan ilmiah, bukan kata orang. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya mempersilakan teman-teman sekalian untuk mungkin ada yang ingin memberikan sanggahan ataupun tambahannya. Izin moderator, saya mau menambahkan sedikit lagi. Baik, Saudari Saskia, saya persilahkan. Izin moderator, jadi saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pemateri. Jadi tadi pertanyaan dari Nur Anissa ya,
tentang bagaimana berpikir logis membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Jadi, berpikir logis itu membantu peneliti menyusun langkah penelitian secara sistematis, dikarenakan logika memastikan setiap tahap penelitian itu saling terhubung secara runtut, konsisten, dan tidak bertentangan. Nah, dengan berpikir logis, peneliti dapat memulai dari perumusan masalah yang jelas, lalu menentukan hipotesis yang sesuai, memilih metode yang tepat, mengumpulkan data secara terarah, hingga menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Nah, pola pikir ini itu mencegah kesalahan penalaran, menghindari asumsi tanpa dasar, serta membuat proses penelitian lebih terstruktur dan mudah untuk diuji kembali. Jadi, hasil dari penelitian ini bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan dan juga selaras dengan prinsip metode ilmiah yang ada. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Saskia atas tambahannya. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih ingin menambahkan? Dipersilahkan. Baik, Saudari Carmila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan jawaban dari pemateri dan pemateri tadi bahwa bagaimana berpikir logis dalam membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Nah, tadi saya jelaskan bahwa berpikir logis itu merupakan sebagai kompas bagi seorang peneliti, di mana tanpa adanya logika, itu langkah-langkah penelitian yang akan dijalankan oleh seorang peneliti itu hanya akan menjadi aktivitas yang tidak ada arah atau tidak jelas. Nah, adapun sistematis yang bisa di mana kita dapat membantu dalam penelitian tersebut, yaitu menghubungkan masalah dengan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi berpikir logis itu memungkinkan peneliti untuk menarik istilahnya benang merah dari teori yang sudah ada menuju atau ke dugaan yang sementara. Nah, jadi hal itu dapat mencegah peneliti untuk membuat dugaan yang kesal tebak seperti itu. Terus yang kedua, menentukan struktur dan urutan yang sistematis. Logika itu membantu peneliti untuk memahami hubungan sebab dan akibat atau kita kenal dengan kausalitas. Peneliti yang berpikir logis itu tidak akan melakukan analisis data sebelum dia selesai mengumpulkan datanya atau melakukan eksperimen tanpa instrumen yang tervalidasi. Terus yang terakhir itu validasi melalui logika induksi. Setelah eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka peneliti menggunakan logika induksi untuk mengambil fakta-fakta yang khusus dari hasil uji coba yang telah dia lakukan dan menyimpulkannya menjadi sebuah teori umum seperti tadi yang dijelaskan oleh Saudari Nisa, di mana berpikir logis itu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memang didukung oleh data dan fakta dan bukan cuma perasaan atau opini subjektif seperti itu. Sehingga hal-hal tersebut dapat mencegah peneliti tidak mengalami logical fallacy atau catat logika atau kesalahan berpikir. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Carmila. Ibu, untuk Ibu, apakah masih ingin ditambah waktunya untuk pertanyaan? Sudah dibalikin sama penanya kah atau belum? Oh iya. Ya. Mohon maaf kepada penanya tadi. Bagaimana, sudah puas? Jika sudah, boleh disimpulkan. Iya, sudah puas. Berarti berpikir logis sangat membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis, karena logika membuat setiap tahapan tersusun runtut, saling berhubungan, dan tidak bertentangan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Apakah sudah cukup, Ibu? Saya tutup. Ya, kita sepakati seperti biasa ya 40 menit saja. Jadi kalau memang tidak bisa memungkinkan untuk sesi 2, maka ditutup saja dengan kesimpulan. Ya, baik. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Jadi kesimpulan yang dapat saya peroleh dari diskusi pada siang hari ini ialah bahwa
kita tidak bisa langsung menyimpulkan hukum mutlak, melainkan kita harus melakukan hipotesis terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua burung itu berwarna hitam. Nah, bagaimana jika data eksperimen tidak sesuai hipotesis? Maka kita ataupun peneliti harus bersikap objektif, kemudian melakukan kembali penelitian secara jujur, tanpa memalsukan data. Kemudian merevisi data hipotesis jika diperlukan, dan juga berpikir logis bagi peneliti adalah langkah runtut sebelum menentukan apa yang akan diteliti. Kemudian logika membantu langkah-langkah kecil dalam penelitian yang dicari, kemudian memastikan langkah itu valid. Dan kemudian ada juga sistematis dalam membantu hipotesis. Yang pertama, menentukan struktur kausalitas, dan kedua, melakukan validasi eksperimen induksi. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya Nur Hasya dari kelompok 4 menutup presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk presentasi dan diskusinya terkait berpikir logis, berpikir rasional, dan metode ilmiah ya. Tapi tadi mungkin agak sedikit beda ya persepsi untuk presenter hari ini. Jadi bukan maksudnya berpikir logis dan berpikir rasional dalam metode ilmiah, bukan. Jadi metode ilmiahnya berdiri sendiri. Nah, jadi saya perlu luruskan ya untuk materi hari ini ya, agar adik-adik tidak keluar jalur ya. Nah, seperti biasa, tapi sebelum saya memberikan tambahan, saya perlihatkan dulu untuk bagian nilai ya, seperti biasa, agar adik-adik tahu bahwa effort kalian itu saya hargai gitu ya, mulai dari pertemuan kedua ya sampai sekarang. Oke, ya sebentar, ada yang perlu saya edit terlebih dahulu. Saya lupa untuk, atau tidak apa-apa lah. Oke, bolehlah kalian lihat saja. Nah, ini ya, untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu sudah saya nilai ya, terkait tugas mind map dan juga keaktifannya ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini belum official nilainya, karena ini baru sesuai dengan apa yang saya tangkap ya. Jadi nanti saya akan sesuaikan dengan notulen. Jadi untuk notulennya nanti jika sudah selesai hasil notulensinya, maka silakan dikirim di grup seperti biasa agar saya cocokkan apakah saya sudah benar atau saya masih keliru gitu ya. Nah, tapi saya sudah berikan penilaian juga gitu, tapi baru berupa draft. Nah, jadi nanti tiap pertemuan saya usahakan untuk memperlihatkan nilai kalian agar kalian juga tahu bahwa mata kuliah ini sudah sampai mana sih gitu kan pertemuannya, saya sudah dapat nilai berapa aja di tiap pertemuan gitu ya. Dan semoga ini bisa memotivasi kalian juga bahwa itu tadi, bahwa ketika kalian berkuliah dengan baik, artinya kalian berusaha untuk masuk ke kelas walaupun tadi ya entah ada banyak kendala jaringan atau apapun itu gitu ya, kalian tetap masuk, berusaha untuk fokus juga dalam kelas dan aktif tentunya gitu ya, dan mengerjakan tugas mind map, maka tentunya nilai kalian juga akan sepadan dengan effort kalian gitu. Nah, untuk yang tercerah untuk mind map itu remedial atau sesi kedua ya, untuk yang belum ada nilainya sama sekali, karena apa namanya, itu harus ada nilainya gitu. Tapi nanti silakan ditunggu saja kapan saya buka aksesnya, dan silakan bisa langsung dikerjakan walaupun mungkin kalian belum mengumpulkan gitu, sehingga ketika nanti sudah ada akses pembukaan dari saya itu bisa kalian langsung upload. Nah, tapi dengan catatan standar nilainya tidak sama dengan teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan tugas tersebut secara on time. Begitu ya.
Jadi itu sebagai informasi untuk nilai ya. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian penambahan ya. Jadi ini juga saya catat adik-adik, jadi ada banyak bukti ya. Jadi buktinya pertama rekaman ya. Rekaman, kalau kalian aktif pasti ada suara kalian, ada muka kalian di rekaman itu. Kemudian ini juga catatan di PPT ya, dan juga tadi yang ada di Excel gitu. Dan tentunya saya akan sesuaikan dengan apa namanya notulensi gitu ya. Nah, tema hari ini agak lumayan, sebenarnya nggak sulit, yang penting pertemuan sebelumnya sudah paham gitu ya, karena setiap pertemuan itu ngikut gitu atau nyambung gitu ya. Jadi kalau misalkan pertemuan kedua belum paham, maka silakan dari komentar saya yang ada di tugas, kalian bisa lihat teman-teman yang lain juga tugasnya seperti apa komentarnya, karena kadang ketika saya memberikan komentar kesalahannya sama, itu saya apa namanya tidak bisa untuk mengulang komentar itu, jadi saya ketik lagi satu-satu gitu ya. Jadi kalau mungkin bisa lebih baik, silakan bisa dilihat lagi komentar teman-teman yang lain, tugas-tugas yang lain ya, bukan hanya tugas kalian, kalian bandingkan dengan teman kalian gitu ya, kesalahannya sama, siapa tahu komentarnya ada yang lebih lengkap gitu ya. Karena saya harus memeriksa sekian puluh orang gitu. Untuk hari ini saya memeriksa 4 kelas gitu, jadi tidak bisa detail gitu untuk pemeriksaannya gitu ya. Nah, kemudian juga kalian bisa lihat rekaman ataupun bisa lihat file yang sudah saya kirim di setiap pertemuan itu di Google Drive itu ada. Nah, jadi untuk hari ini adik-adik kita itu ngomongin tentang yang pertama, kita itu mematangkan ya konsep dari berpikir logis dan rasional, karena yang di pekan lalu sudah kita bahas ya. Kemudian dengan metode ilmiah gitu ya. Tapi metode ilmiah ini tidak bisa kita pelajari sendiri kalau kita tidak tahu berpikir ilmiah itu seperti apa. Makanya di sini saya tambahkan satu konsep yang nyambung gitu ya. Jadi ada tiga apa ya namanya ya, 3 jenis berpikir ya, ditambah dengan metodenya gitu ya. Oke, yang pertama kita masuk langsung ke bagian perbedaan dari berpikir logis, berpikir rasional, dan juga berpikir ilmiah. Oke. Nah, di sini saya berikan kayak, enggak tahu ya, semi tabel mungkin ya, karena nggak ada garisnya. Tapi di sini semoga bisa memudahkan apa sih perbedaan dari berpikir logis, berpikir rasional, dan berpikir ilmiah. Nah, bisa kalian tinjau dari aspek di sebelah kiri, aspek itu yang akan memperlihatkan perbedaan dari ketiganya. Saya tidak mengulang lagi apa itu berpikir ya, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Berpikir logis dan rasional pun juga sebenarnya sudah, cuman sedikit saya ulang lagi gitu ya, apa logis dan rasional ini gitu. Makanya saya berikan ketiganya gitu. Nah, yang pertama kita mulai dari aspek pertama, yaitu level. Level di sini artinya tingkatan gitu ya, tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kedudukan dari berpikir logis, rasional, dan ilmiah itu di mana ya. Di sini saya gambarkan bahwa berpikir logis itu berada di level pertama. Artinya ketika kita mau naik tangga gitu ya, tangga paling pertama yang kita jajakin itu adalah berpikir logis. Dia berpikir yang paling fundamental, berpikir yang paling dasar gitu ya. Sedangkan berpikir rasional ketika kita naik tangga kedua gitu. Ketika kita bayangin tangga pertama ini berpikir logis, tangga kedua itu rasional, dan tangga ketiga itu adalah berpikir ilmiah. Nah, artinya kita tidak bisa menyepelekan berpikir logis, karena kalau kita tidak bisa berpikir logis, maka berpikir rasionalnya juga akan keliru. Begitu juga ketika nanti kita masuk ke berpikir ilmiah gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih level 1, 2, dan 3. Sebenarnya akan ngikutin nih, setiap aspek itu akan make sense atau masuk akal gitu ya. Nah, aspek yang kedua terkait pengertian. Di sini saya kasih sederhana lagi gitu ya, pengertian dari setiap berpikir. Berpikir logis itu artinya
kita berpikir gitu ya, mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh logika formal atau logika matematika yang pekan lalu gitu ya. Jadi kita tidak ngikutin hal-hal lain, tapi kita ngikutin aturan gitu. Entah itu terlepas faktanya seperti apa, kebenarannya yang terjadi seperti apa, itu tidak kita pusingkan. Makanya mungkin komentar saya banyak yang setiap dari jawaban kalian itu selalu komentar saya tidak selalu fakta atau rasional gitu kalau logis ya. Yang penting sesuai aturan logika formal gitu ya. Kemudian kalau untuk rasional karena dia tingkatan kedua, maka pengertiannya berarti cara berpikir yang logis ya. Logis nggak bisa kita lompat ya. Kalau misalnya kita lompat ke sini akan sulit kita naik gitu ya. Jadi kita harus berpikir logis dulu, baru masuk akal. Artinya baru kita pikirin apakah premis itu ya atau pernyataan itu sesuai dengan fakta atau pengalaman atau realita atau tidak. Kita pikirin gitu ya, make sense atau tidak, masuk akal atau tidak, itu baru masuk ke rasional gitu ya. Sehingga cara berpikir rasional itu berarti yang logis, masuk akal dan sesuai realita atau pengalaman gitu atau perasaan gitu bisa juga ya. Nah, kemudian berpikir ilmiah ini yang mungkin baru dari konsep berpikir ya. Jadi konsep berpikir ilmiah itu adalah sebenarnya gabungan dari berpikir logis dan rasional ditambah unsur yang baru, yaitu kalau kita lihat di sini pengertiannya, berpikir ilmiah itu adalah cara berpikir yang rasional ya. Rasional artinya berarti logis juga gitu ya, logis juga, logis dan masuk akal maksudnya gitu ya, berpikir yang rasional dan sistematis yang teruji ya, terreplikasi dan terfalsifikasi. Nanti di sini akan saya jelaskan apa itu teruji, terreplikasi dan terfalsifikasi. Jadi ada beberapa syarat ketika kita mengatakan bahwa berpikir ilmiah itu seperti apa gitu ya pernyataannya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dia itu berpikir, tidak hanya dia rasional, tapi ada beberapa syarat gitu ya. Nah, kemudian aspek yang lain yaitu dasar utama. Dasar utama dari ketiga berpikir ini beda juga. Kalau untuk berpikir logis, dasar utamanya hanya struktur logika formalnya, yaitu ada premis dan ada kesimpulan. Premisnya minimal 2 dan tidak saling mengabaikan atau harus saling support gitu ya, dan kesimpulan gitu ya. Jadi hanya itu, kita melihat premisnya apa, informasinya apa, itu kita simpulkan. Kita tidak melihat hal-hal lain di luar dari informasi yang tidak disediakan. Ya. Kemudian rasional, kalau rasional dasar utamanya berarti logis, artinya merujuk lagi ke sini. Harus ada pernyataan gitu ya, harus ada kalimat-kalimat atau premis, ada kesimpulan. Tapi keduanya harus diakalkan dulu gitu. Harus dipikirin dulu dan harus dilihat mungkin realitanya seperti apa. Nah, kemudian kalau dasar utamanya berpikir ilmiah itu sudah tentu dia rasional. Kemudian ada lagi yang lain yaitu teruji secara empiris. Nanti ada istilah lagi ini ya, empiris. Empiris ini apa? Kita lihat nanti di slide-slide selanjutnya. Kemudian dia dasar utamanya juga metode ilmiah. Nah, makanya nyambung tuh metode ilmiah di tema itu, kenapa kita harus ngomongin berpikir ilmiah dulu gitu ya. Ternyata metode ilmiah itu mendukung berpikir ilmiah gitu ya. Nah, selanjutnya aspek lain masih ada beberapa gitu ya, perbedaannya di sini saya kasih. Selanjutnya itu fokus. Jadi fokusnya apa sih dari ketiga berpikir ini ya? Nah, fokus dari berpikir logis yaitu konsistensi. Artinya kita konsisten atau teratur tuh ya. Cara kita berpikir dari premis yang ada baru kita pikirin atau kita simpulin gitu ya. Premisnya apa, simpulkan gitu. Jadi ngikut tuh. Jadi nggak bisa ada kesimpulan tanpa premis. Tidak bisa kita kasih kesimpulan kalau premisnya cuma satu. Ya, tidak bisa kita kasih kesimpulan kalau premisnya itu tidak saling dukung satu sama lain. Jadi konsisten gitu ya. Kemudian keabsahan penalaran, artinya cara berpikir kita itu tadi runut gitu ya, secara aturan. Nah, kalau rasional fokusnya adalah logis, balik lagi dia masih harus
masuk ke sini lagi, logis ya. Jadi cara berpikir rasional itu fokusnya harus logis, artinya tadi konsisten gitu ya cara berpikirnya. Kemudian ditambah dengan kelayakan dan kewajaran dalam kenyataan. Artinya apakah premis-premis tadi itu layak nggak sih secara fakta gitu, sesuai nggak secara realnya gitu, secara yang kita mungkin realitanya itu dia harus dicek gitu ya. Jadi tidak hanya dia runut aja, tapi harus dicek juga kenyataannya bagaimana, konteksnya bagaimana gitu ya. Nah kemudian kalau fokusnya ilmiah, tentu dia harus rasional ya, balik lagi ya, karena dia tangga paling terakhir, tangga paling tinggi, maka harus tangga-tangga sebelumnya masuk ke bagian fokus juga gitu ya, jadi harus rasional. Nah tapi yang paling penting adalah ciri khas dari berpikir ilmiah adalah kebenarannya itu dapat diuji ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kadang mungkin saja kenyataan yang ada di rasional itu belum bisa teruji atau dipertanggungjawabkan, ya, gitu. Jadi kebenaran yang paling tinggi sejauh ini adalah di berpikir ilmiah. Kemudian metodenya untuk berpikir logis ini ada banyak sekali, tapi saya tidak mau masukkan karena kita tidak belajar logika matematika detailnya gitu ya, tapi kita mengenal aja berpikir logis itu seperti apa. Tadi sudah mungkin sedikit disinggung, ada deduksi, ada induksi, artinya deduksi itu dari umum ke khusus, khusus ke umum gitu ya, atau hal lain. Tapi intinya adalah sebenarnya tadi ada premisnya saling support, kemudian ada kesimpulan. Kalau saya sih seperti itu saja melihat dari berpikir logis untuk metodenya ya. Kemudian kalau untuk rasional, metodenya adalah selain dia itu tadi melihat premis-premis, tapi juga harus diakalkan secara sehat. Artinya kita harus mikir secara sadar gitu ya, tidak halu atau tidak tidak mabuk gitu, tapi kita harus sadar gitu bahwa kita tuh sedang berpikir. Itu adalah berpikir dengan akal sehat gitu ya. Kemudian sesuaikan atau pertimbangkan dengan konteks atau realita. Dan juga kita bisa menghubungkan sebab dan akibat gitu ya. Sebabnya ini, akibatnya ini gitu ya. Kemudian kalau berpikir ilmiah, metodenya yang dipakai adalah tentu metode ilmiah. Makanya nyambung tuh berpikir ilmiah, metodenya metode ilmiah. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk metode ilmiah ya. Kemudian untuk sifat metodenya. Sifat metodenya kalau berpikir logis itu formal, artinya sudah ada aturan gitu ya, kita nggak bikin aturan baru, ada aturannya, kita pakai aja tuh aturan itu gitu ya. Dan mungkin cenderung abstrak, artinya ya kadang tidak sesuai realita gitu, kadang ya nggak mungkin misalkan kalau diakalin kayaknya salah deh, ya karena memang dia abstrak gitu, jadi sesuatu yang hanya melihat keteraturan atau konsistensi aja, bukan melihat dari fakta, makanya dia abstrak gitu ya. Nah, sedangkan kalau rasional sifat metodenya adalah fleksibel. Fleksibel di sini artinya kita melihat adanya itu tadi adanya hubungan antara premis dengan pengalaman atau realita gitu. Itu. Jadi fleksibel dimaksud adalah itu tadi ya. Kemudian kontekstual juga gitu. Sesuai konteks, sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Sorry. Nah, selanjutnya untuk sifat metodenya, kalau dia berpikir ilmiah, itu dia harus sistematis atau harus sesuai dengan tahapan-tahapannya gitu ya. Ada tahapan-tahapannya yang nggak bisa diacak gitu ya, nggak bisa gitu, harus sesuai dengan proses demi proses gitu, dan terkontrol nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian metode ilmiah gitu ya. Nah kemudian ini yang terakhir mungkin untuk perbedaannya ya di slide ini, hubungan dengan fakta. Nah, kalau berpikir logis tadi ya, tidak harus faktual atau tidak harus sesuai fakta. Apakah boleh sesuai fakta? Boleh, tapi tidak harus gitu, tidak wajib gitu ya. Makanya saya mungkin mencoret komentar kalian itu, saya bikin tidak harus, tidak perlu fakta.
Apakah boleh? Boleh, tapi jangan membingungkan dengan rasionalnya gitu ya. Makanya saya bilang di sini hubungannya kalau logis itu tidak sesuai fakta, bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak, tapi tidak masalah gitu. Nah, kemudian kalau hubungan dengan fakta untuk berpikir rasional, tentu harus mempertimbangkan fakta. Jadi umumnya dia mempertimbangkan fakta gitu atau mempertimbangkan realita ya. Nah, kalau untuk ilmiah, berpikir ilmiah, hubungan dengan faktanya berarti wajib. Ini kalau hukum dalam Islam berarti wajib ya, fardu ain gitu ya. Wajib banget nih ada yang namanya fakta dan data gitu ya. Bisa saja di rasional itu hanya fakta, tapi datanya itu tidak konsisten misalkan ya. Nanti akan saya bahas di metode ilmiahnya ya. Tapi rasional itu bisa saja sesuai realita itu bisa saja perasaan kita atau kayak pandangan kita sendiri itu bisa, itu masuk sudah rasional. Tapi kalau ilmiah belum tentu gitu ya, makanya dia ada fakta dan juga data gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lain objektivitas itu artinya apakah datanya itu tuh tidak sesuai pribadi sendiri gitu ya. Artinya bisa berlaku umum gitu ya data itu. Nah, kalau logis itu objektivitasnya netral secara logika. Jadi tidak bisa kita bilang itu salah, itu benar, sesuai data atau tidak, karena memang tidak masuk ke situ ranahnya gitu. Kita hanya melihat konsistensi cara berpikir aja. Jadi makanya dia masih netral gitu. Kita nggak hubungin ke fakta atau data atau apapun itu gitu. Nah, kalau rasional bisa dipengaruhi konteks. Tapi konteks itu bisa bias, artinya bisa tidak berlaku. Misalkan saya mikirnya begini, dia mikirnya gitu. Ya bisa jadi itu realita saya, itu realita dia. Tapi apakah itu berlaku untuk saya dan dia? Kan tidak gitu. Makanya ada bias gitu. Ada menurut saya, menurut dia gitu ya. Tapi itu sudah sesuai konteks sebenarnya gitu. Makanya di sini objektivitas rasional masih bias gitu ya. Nah, tapi kalau berpikir ilmiah itu sangat objektif, artinya harus bisa mempertimbangkan menurut saya dan menurut dia itu apa sih gitu ya. Jadi sangat objektif. Kemudian untuk kelebihan berpikir logis tentu ya dia itu membuat kita berpikir itu dengan teratur. Jadi kita menghindari yang namanya sesat pikir. Gitu ya, kita ya bersifat netral aja gitu dengan informasi. Kita nggak terganggu tuh dengan informasi itu. Ya udah informasi, kesimpulan ya udah kita kasih kesimpulan gitu. Kita nggak baper dengan informasi itu gitu karena ada aturannya dan netral gitu ya. Nah, kalau berpikir rasional kelebihannya tentu dia tadi teratur gitu ya, masih masuk di logis tadi gitu ya, menghindari sesat pikir tentunya, dan relevan dengan kehidupan tentunya karena ya kita menghubungkan dengan apa yang kita alami misalkan di dunia nyata gitu ya. Kemudian untuk yang kelebihan berpikir ilmiah, dia sudah dapat 2 poin dari berpikir logis dan rasional ditambah dengan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Apa kesimpulannya nanti itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena tadi menggunakan metode ilmiah yang nantinya kita bahas. Kemudian kekurangannya untuk berpikir logis tidak sesuai realita dan teruji, tentunya dia tidak teruji secara benar ya, tapi ya itu tadi netral gitu ya. Jadi nggak bisa kita pakai berpikir logis itu untuk melihat realita dan pengujian. Kemudian kekurangan untuk berpikir rasional, rentan subjektivitas, rentan pendapat sendiri gitu. Karena pendapat sendiri sudah masuk dalam realita itu gitu. Dan tentunya belum tentu teruji ya. Nah, tapi kalau kekurangan untuk berpikir ilmiah itu perlu waktu yang lama karena prosesnya lumayan banyak gitu. Nah, itu ya. Kemudian kedudukannya ini yang paling terakhir. Jadi kedudukan dari logis itu adalah bagian dari rasional, artinya bisa kita bilang dia paling bawah gitu ya. Kalau untuk berpikir rasional lebih luas dari logis, artinya bisa kita bilang dia itu tingkatan lebih di atas dari logis ya, rasional itu. Dan kalau yang ilmiah kedudukannya adalah bentuk paling lengkap dari rasional gitu. Jadi bisa dikatakan rasional di tengah-tengah, logis di paling kiri, dan ilmiah paling kanan. Paling kiri asumsinya adalah paling fundamental, ilmiah paling advance atau paling
paling positif gitu ya, paling bagus misalkan gitu. Nah, jadi itu untuk perbedaannya ya. Mungkin saya kasih tambahan sedikit ya, karena tadi mungkin selesainya untuk presentasi diskusi juga tidak sampai 40 menit gitu. Jadi saya nambah mungkin beberapa menit lagi, walaupun di situ 6 menit ya, 6 menit lagi. Nah, sekarang kita ke metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Jadi kita bagi lagi tuh definisi antara metode dan ilmiah. Metode artinya cara atau prosedur gitu ya, ada sebuah proses di situ ya. Sedangkan ilmiah itu beberapa cirinya harus masuk tuh. Ada banyak nih di sini ya. Ada istilah-istilah yang tadinya sudah kalian lihat di perbandingan tadi ya. Yang pertama logis, itu sudah kalian udah paham bahwa alur pikirnya runut gitu ya. Kemudian rasional, masuk akal. Nah, ini harus tercentang gitu ya, ilmiah di sini. Kemudian empiris. Nah, empiris tadi ada data empiris, artinya data itu berbasis gitu ya, berbasis pengujian atau berbasis fakta gitu. Jadi berbasis data, berbasis pengujian empiris gitu, pengujian. Kemudian sistematis artinya teratur prosesnya. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3 kita nggak bisa melakukan langkah 3 dulu, baru langkah 2 dulu, langkah 1 nggak bisa. Jadi mulai dari 1, 2, 3 itu sistematis. Kemudian objektif artinya tadi ada istilah juga ya di perbandingan, artinya itu tadi tidak dipengaruhi data pribadi, tidak dipengaruhi hanya satu orang saja atau satu individu atau satu pemikiran aja gitu ya. Lawannya tadi subjektivitas gitu ya. Nah, ini objektif. Kemudian ciri yang lain teruji, artinya bisa dibuktikan. Ketika kita melakukan itu terbukti, ketika orang itu melakukan hal yang sama terbukti gitu ya. Kemudian terfalsifikasi artinya terbuka, dibuktikan salah, artinya ada sesuatu yang kita itu bisa gitu ya teliti lagi, ketika misalkan diteliti di awal itu sudah jawabannya A, misalkan diteliti oleh orang lain A, orang lain A gitu ya, misalkan di suatu masa. Oh, berarti dia teruji nih. Tapi mungkin saja ketika di tahun lain, di tahun berikutnya, ketika menggunakan misalkan metode untuk menguji hal yang sama tadi, itu bisa jadi ada pembaruan tuh atau ada perbedaan sedikit. Nah, itu artinya terfalsifikasi gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita uji terus-menerus gitu ya. Itu terfalsifikasi. Kemudian direplikasi, tadi dibuktikan berulang kali. Ketika dibuktikan oleh orang ini, orang itu, kemudian dibuktikan oleh waktu yang lain gitu ya, itu masih sama, misalnya konsisten, maka dia tereplikasi atau direplikasi ya. Sehingga ciri ilmiah itu ini semua ya, harus mencentang semua ini baru dikatakan metode ilmiah. Artinya berarti metode itu kan tadi cara atau proses untuk mendapatkan sebuah kesimpulan ya, di mana kesimpulan itu harus memiliki sifat-sifat ini tadi, logis sampai tereplikasi gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi metode ilmiah itu tadi baru pengertiannya, baru ciri-cirinya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini tidak bisa kita acak ya, harus sistematis. Yang pertama tadi observasi, kita mengamati fenomena, kita melihat informasi, kita menonton berita, kita apapun itu gitu ya, itu observasi, itu sudah masuk observasi. Kemudian yang kedua masalah. Masalah itu berarti kita bisa ajukan pertanyaan, misalkan ada nggak sih yang janggal dari informasi tersebut gitu ya, kita bisa ajukan dalam bentuk pertanyaan misalkan gitu ya, itu masalah. Kemudian yang ketiga hipotesis. Hipotesis tadi dugaan sementara. Kita menduga kita ada jawaban sementara nih di diri kita dari pertanyaan tadi. Jawabannya udah ada, tapi itu belum tentu benar gitu ya. Itu hipotesis. Kemudian yang keempat
mengumpulkan data. Artinya kita mau menguji apakah hipotesis tadi yang kita punya itu benar nggak sih gitu ya. Maka kita harus kumpulkan data gitu ya. Entah lewat eksperimen atau lewat studi pustaka. Artinya kalau eksperimen misalkan kita lakukan sendiri, kalau studi pustaka mungkin kita bisa membandingkan informasi dari sumber ini dengan sumber yang lain, itu bagaimana. Itu bisa seperti itu pengumpulan data. Kemudian yang kelima, analisis data. Analisis data itu data-data yang sudah kita dapatkan tadi, kita olah dan kita tafsirkan gitu ya. Kemudian kita memberikan kesimpulan yang paling terakhir. Ya, kesimpulan ini tujuannya adalah sebenarnya balik lagi ke langkah yang 2 dan 3 gitu. Kita menentukan apakah hipotesis kita diterima atau tidak. Karena tadi hipotesis kita sudah punya. Terus pertanyaan di masalah tadi kita harus jawab gitu ya dengan tadi kesimpulan di sini gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi saya berikan contoh di kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Jadi bukan hanya peneliti aja yang memiliki pemikiran ilmiah, tidak, tapi kita sebagai orang biasa pun harusnya bisa gitu ya menggunakan berpikir logis, rasional, dan ilmiah ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya kasih satu fenomena untuk melihat berpikir logisnya seperti apa, rasionalnya seperti apa, dan ilmiahnya seperti apa. Untuk fenomena ini pasti sering ya kalian jumpain. Misalkan lampu kamar tidak menyala saat tombol saklar ditekan. Gitu. Kalau neken tombol kan harusnya lampunya nyala tuh. Kok sekarang nggak nyala ya? Gitu. Nah, kita masuk ke logika dulu ya, atau berpikir logis dulu ya. Karena tadi tahapannya kan satu-satu dulu gitu. Nah, ketika kita berpikir logis terhadap fenomena itu, maka kita harus menyusun premis gitu ya, premis atau pernyataan dan kesimpulan yang alurnya runut. Nah, di sini ada premis 1. Premis 1 kita bikin kalimatnya biar lebih rapi gitu ya, biar kita pikirannya nggak kacau tuh ya. Kita bikin misalkan kalimatnya begini: jika saklar ditekan dan sistem listrik di rumah kamu atau di kamar kamu itu ya normal, maka lampu seharusnya menyala. Ini keadaan idealnya nih. Ya. Nah, premis 2, saklar sudah ditekan, tapi lampu tidak menyala. Ya. Gitu. Sehingga dari satu premis dan premis ini kan mereka saling support ya. Sehingga kita bisa kasih kesimpulan bahwa oh berarti kalau bukan dari 2 premis ini kita bisa kasih kesimpulan bahwa sistem listrik yang membuat lampunya tidak menyala gitu ya. Karena asumsinya ini tadi gitu ya. Jika saklar ditekan dan sistem listrik normal, maka lampu seharusnya menyala. Ini keadaan ideal, tapi terus ditambah lagi informasi di premis 2 bahwa saklar sudah ditekan, tapi lampu tidak menyala gitu. Berarti yang salah mungkin ini nih, sistem listriknya ya. Kan dari premis 1 premis 2-nya informasinya seperti itu gitu ya. Nah, dari kesimpulan ini sudah logis. Tapi apakah rasional atau ilmiah? Enggak. Nah, ini belum cukup. Maka kita masuk ke berpikir rasionalnya. Masih sama gitu ya fenomenanya. Sehingga kita kasih kesimpulan di sini, kita tambahkan lagi gitu ya, berpikir logisnya udah, kita naik lagi tangga berikutnya yaitu berpikir rasional. Nah, ini sama fenomenanya ya. Jadi kalau berpikir rasional kan kita udah tahu bahwa hasil dari logika tadi kita coba cari penjelasan masuk akalnya gitu ya. Dan kita masukkan konteks gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita tambahkan misalkan untuk premis-premis selanjutnya. Biar kita bisa dapat kesimpulan yang mungkin lebih tepat gitu ya. Nah, premis 1, premis 2 ini sama ya dengan yang berpikir logis. Cuman berbeda di sini premis 3 dan premis 4 kita tambahkan. Jadi kita harus menghubungkan dengan ya konteks yang kita jumpai misalkan gitu ya dengan fenomena itu. Misalkan saja gitu ya, kita tambahkan premis 3. Ini sesuai dengan fakta misalnya pada saat itu. Saya melihat lampu tetangga menyala. Artinya sistem listrik normal gitu ya. Oh, berarti tidak ada gangguan nih sistem listrik gitu ya.
Nah, kemudian di premis keempat tambah lagi, oh ada data lagi atau ada contoh atau penjelasan lagi gitu ya, bahwa waktu saya menekan tombol saklar tadi ada bau hangus gitu dari lampu tadi ya, gitu. Ini saya lupa tambahkan. Nah, sehingga dengan tambahnya premis 3 dan premis 4 gitu ya, maka kita bisa berikan kesimpulan yang lebih masuk akal lagi gitu ya, bahwa lampu atau bohlam lampu gitu ya, yang saya punya di kamar saya tadi itu mungkin menyebabkan masalah lampu tidak menyala gitu. Dibandingkan dengan berpikir logis tadi, berpikir rasional sudah lebih meyakinkan gitu ya. Tapi di sini ada kata mungkin, artinya belum tentu gitu ya. Sehingga kita naik lagi ke berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu apa? Jadi berpikir tadi bahwa kita harus menguji hasil rasional tadi ya dengan metode ilmiah. Nah, kita pakai langkah-langkah dari metode ilmiah itu, yaitu ada observasi, masalah, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Ini fenomena kehidupan sehari-hari adik-adik. Tapi kita bisa tetap pakai ya berpikir ilmiah itu dan metode ilmiah itu. Di sini saya kasih sudah clue-cluenya ya. Misalkan untuk tahapan pertama observasi. Ya tadi kan kita sudah mengamati ya, kita sudah menekan tombol dan lain sebagainya. Informasinya tadi sudah sama dengan yang berpikir logis dan rasional. Jadi observasi yang kita dapatkan bahwa lampu tidak menyala saat saya menekan tombol saklar. Dan informasi tadi lampu tetangga dan lain-lain sebagainya itu udah juga masuk ke dalam observasi itu. Nah, kita kemudian mengajukan sebuah masalah atau pertanyaan gitu. Apakah benar lampu bohlam yang rusak? Karena kan kita nggak tahu tuh. Kan mungkin saja menyebabkan gitu ya, tapi belum tentu. Makanya ini sebuah pertanyaan di masalah kita gitu ya. Kemudian kita ajukan hipotesis atau dugaan kita. Kira-kira apa sih maksudnya jawabannya dari pertanyaan ini gitu ya. Nah, hipotesisnya misalkan kalau saya ganti lampu yang baru, lampu pasti menyala gitu. Tapi belum tentu, belum teruji gitu. Kita uji dulu dengan pengumpulan data. Misalkan saya mengganti lampu yang baru dengan melepas yang lama dan memasang yang baru gitu ya. Kemudian setelah saya lakukan pengumpulan data ini atau eksperimen saya lepas pasang itu ya, maka saya olah datanya dengan analisis data saya, yaitu jawabannya adalah setelah saya ganti lampu ya, saat ditekan tombol saklar ternyata lampu menyala gitu ya. Ini adalah interpretasi dari apa yang kalian lakukan di pengumpulan data ini gitu ya. Sehingga kesimpulannya, oh hipotesis saya diterima. Ternyata benar, lampu yang rusak yang menyebabkan lampu tidak menyala, gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi begitu adik-adik untuk tambahannya, semoga bisa membantu ya. Sebentar ya. Oke, itu untuk tambahannya. Mohon maaf tadi ada kendala ya, ada kucing yang masuk di kamar ya. Jadi mohon maaf. Nah itu tadi tambahannya adik-adik, semoga tercerahkan ya. Kalau mungkin bingung, nanti silakan bisa ditanya aja di grup WA gitu ya. Tapi harapannya dengan kalian paham tuh bedanya ketiga berpikir itu ya, dan gunanya untuk kehidupan sehari-hari itu apa, begitu ya. Oke, kita langsung
saja masuk ke bagian presensi. Silakan adik-adik bisa on cam dan juga bisa menyaut ya ketika dipanggil. Dan silakan juga sudah siap untuk mengerjakan mind map-nya mulai dari sekarang. Oke, Nur Hasya. Hadir Ibu. Carmila Alma Cahyani. Hadir Ibu. Rahmanisa. Hadir Ibu. Saskia Mutia Indah. Hadir Ibu. Yolandani. Hadir Ibu. Rifka Mahi. Nabila Hurunin. Hadir Ibu. Umul Haira. Hadir Bu. Lucy Rahmadani. Hadir Ibu. Adnan. Anissa. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Ya, sudah. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Iya, Tak. Oke. Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Lutfa Reskita. Hadir Ibu. Muslimah Sulfia. Hadir Ibu. Amelia Indriana. Hadir Ibu. Fredly Alexandri. Hadir Ibu. Isra Makfira. Hadir Ibu. Queen Eksa Pradita. Hadir Ibu. Disti Priscilia. Hadir Ibu. Fador Alfarizi. Hadir Ibu. Nabila Julias Dika. Hadir Ibu. Hairunisa. Hadir Ibu. Ardianti. Hadir Ibu. Nesa Amalia. Hadir Ibu. Nur Anissa. Hadir Ibu. Aulia Rahma Ramadhani. Ada yang belum saya kasih hadir? Oke, saya simpan ya karena tidak ada komplain. Oke adik-adik, itu untuk materi hari ini silakan bisa dikerjakan, coba kerjakan untuk tugas mind map-nya ya untuk pertemuan keempat ini. Saya kasih waktu 10 menit tambahan ya, jadi kalian itu akan selesai di jam, bukan selesai, kalian akan punya akses untuk upload ya mind map-nya itu di jam 12.50 ya. Masih banyak waktunya di situ ya. Jadi tolong bisa dipakai waktunya dengan baik. Itu saja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kelima di tanggal 3 Maret ya. Salam.